Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Arif Hirami Ramadan, mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Prodi D4 Teknik Perpipaan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dari tugas yang telah diberikan oleh dosen saya di mata kuliah metode Hingga. Di sini saya dari kelas TP5C. Ya, mungkin langsung di slide selanjutnya. Ya, untuk deskripsi soal ini terkait deskripsi soalnya itu ada terus. Terus adalah struktur yang tersusun dari batang yang terhubung dengan pin, dan terus dapat menahan gaya namun tidak dapat menahan momen. Pada kasus ini terdapat sebuah tangki oli darurat, yaitu emergency loop oil tank, yang digunakan untuk mensuplai oli ke poros turbin uap, diletakkan pada ketinggian dengan ditopang struktur terus seperti pada slide yang ada di slide selanjutnya ini. Dan untuk tangki memiliki volume 5755,5. Untuk volume ini dicari dengan merupakan rumus yang telah diberikan dari dosen saya, yaitu pada soal yang sesuai dengan NRP dari masing-masing mahasiswa. Ya, baik, langsung saya lanjutkan. Dan oli memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik, sedangkan berat tangki kosong adalah 500 kg. Terus terbuat dari baja profil dengan modulus elastisitas 210 GPa, yield stress 420 MPa, luas penampang yang nanti ada rumusnya untuk mencarinya. Terus untuk gravitasi yaitu 9,81 meter per second persegi. Jadi, jika diasumsikan bahwa keempat titik nodal di puncak terus menerima beban yang sama dari tangki, maka kami disuruh untuk menentukan, saya disuruh untuk menentukan yang pertama, gaya reaksi di tumpuan. Yang kedua, displacement di setiap titik nodal. Yang ketiga, tegangan di setiap elemen. Yang keempat itu apakah material mengalami kegagalan. Nah, berikut ini untuk rumus-rumusnya, yaitu untuk PP untuk mencari luas menampang, yaitu 10 pangkat min 4 ditambah 5 kali 10 pangkat min 4 NN per 90. L ini untuk mencari panjang, yaitu 2 ditambah 4 NN per 90, dan NN adalah dua angka NRP terakhir. Dan untuk NRP saya itu, NRP terakhir saya itu adalah 79. Nah, ya, setelah dihitung maka ditemukan bahwa PP sama dengan 0,00054 dan L sama dengan 5,51. Nah, berikut yang gambar di sebelah ini, di samping ini ada merupakan gambar soal dari penugasan ini. Baik, langsung selanjutnya, sifat material dan dimensi batang. Untuk material dari elemen tersebut adalah steel atau baja dengan nilai modulus elastisitas sebesar 210 GPa, yield stress sebesar 420 MPa. Struktur tersebut memiliki nilai L, lebar dan tinggi sebesar 5,51 sesuai dengan RP saya, dan memiliki nilai luas penampang sebesar 5,4 dikali 10 pangkat min 1 meter persegi. Nah, berikut ini menggunakan software yang dinamakan Calculix, yaitu untuk menghitung itu nanti dimasukkan untuk menulis elastisitasnya berapa. Nah, itu nanti ada masukkan juga density-nya dari fluida yang mengalir 7850. Terus itu ada density dari besi dari bajanya, yaitu 7850. Maaf tadi ada kesalahan. Nah, selanjutnya itu ada luas penampang yaitu 0,00054. Baik, selanjutnya ini ada model dan mesh 2 dimensi. Untuk gambar untuk pembuatan dari penghitungan dari model dimensi ini menggunakan software Salome. Di sini saya menggunakan software Salome, yaitu dimasukkan data-data yang telah didapatkan tadi untuk membuat gambarnya, yaitu panjangnya itu 5,51, tingginya juga 5,51, panjang dan lebar 5,51, itu sesuai dengan NRP saya.
Selanjutnya ini juga ada lagi panjangnya bakal jadi bentuk persegi yang panjang lebar 5,01 semua ya. Baik, selanjutnya ini setelah tadi udah dibuat dimensinya, maka nanti akan menghasilkan meshing dan termasuk nanti ada grouping di situ, titik grouping dari titik nodal untuk beban dan tumpuan. Itu nanti groupingnya itu nanti akan dinamakan, saya menamakannya itu force point, yaitu bagian atas yang terkena oleh beban, 4 titik yang terkena oleh beban dari itu beban ya, kena beban gaya dari bebannya itu. Terus yang kedua itu adalah support points, yaitu ada di bagian bawah, bagian dasar dari gambar bendanya, bagian dasarnya. Nah, selanjutnya ini hasil analisis setelah di desain di Salome itu. Setelah itu kita buka setelah itu saya buka ke Calculix untuk menghitung data-datanya, masukkan data-data yang saya dapatkan. Itu nanti akan secara menggunakan software ini seperti ini. Itu saya tentukan juga boundary-nya, itu batasannya. Untuk support points itu ada di titik 1 dan 3, yaitu 1 itu X dan 3 itu adalah Z, sumbu Z. Yaitu selanjutnya ini force point-nya itu di titik Z, dan itu ada gayanya yaitu sebesar 13.930,08 yaitu. Nah, setelah dihitung di Calculix nanti akan muncul hasil gaya reaksinya, yaitu seperti yang ada di gambar di sebelah kanan ini ya, mungkin akan muncul seperti gambar di sebelah tuh. Untuk yang gambar di sebelah kiri atas ini itu hasil dari ParaView, jadi bisa dilihat dari software yang namanya ParaView. Nah, selanjutnya ini dari data di atas didapatkan data sebagai berikut. Dari data di atas disebutkan bahwa nilai gaya reaksi hanya terdapat pada support points yang ada di dasar struktur dan force points yang terdapat di puncak struktur. Hal ini dipengaruhi juga oleh boundary condition yang dibuat pada software Salome untuk gaya reaksi pada force points bernilai negatif, karena pada titik tersebut arah gaya reaksi searah dengan arah gaya dari beban tangki, sedangkan untuk gaya reaksi pada support points bernilai positif karena pada support point dikenai gaya beban dari tangki, maka akan ada gaya reaksi yang berlawanan dari gaya beban tersebut. Dan mengapa nilai gaya reaksi sama? Hal tersebut dikarenakan oleh nilai beban yang saya asumsikan dibagi 4 titik nodal secara merata, maka dari itu nilai gaya reaksinya sama. Besarnya beban pada setiap force points adalah sama, yaitu sebesar 13.930,08 Newton, dan gaya reaksi pada setiap support points besarnya sama, yaitu sebesar 13.930,08 Newton. Nah, ini di sebelah kanan ini ada nilai gaya reaksi dari tumpuan, yaitu di Fx, gaya di sumbu X, terus gaya di sumbu Y, dan gaya di sumbu Z. Titik nodalnya itu Fx, Fy, Fz. Ya, selanjutnya ini dari displacement. Dari gambar di samping, maaf ada kesalahan ketik di sini. Dari gambar di samping dapat dijelaskan bahwa nilai displacement terbesar yaitu 0,0 meter yang terletak pada bagian terus yang ditunjukkan oleh warna merah. Sedangkan nilai displacement terkecil yaitu min 2 kali 10 pangkat 3 meter yang terletak pada support points yang ditunjukkan oleh warna biru. Nilai displacement pada support point sebenarnya sangat kecil. Hal ini disebabkan karena pada support point ditumpuk engsel yang dapat menahan beban searah vertikal dan horizontal. Mungkin ini ada tegangan normal. Ya, untuk tegangan normalnya, dari gambar di samping ini diketahui bahwa nilai tegangan terbesar terdapat pada elemen vertikal dari struktur terus tersebut. Menurut pendapat saya, hal ini disebabkan oleh pada area vertikal tersebut, pada titik puncak terdapat force point yang secara langsung titik yang dikenai oleh beban, sedangkan pada dasarnya terdapat support point.
Terus dari pertanyaan yang terakhir itu apakah terus mengalami kegagalan? Dengan diketahui nilai yield stress baja profil struktur tersebut sebesar 420 MPa dan nilai tegangan terbesar dari gambar gaya samping, ya mohon maaf ada kesalahan ketik lagi, sebesar 86 MPa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa desain terus tersebut tidak akan mengalami kegagalan karena nilai tegangan tertinggi elemen dari terus tersebut masih jauh di bawah nilai yield point. Hal ini dapat dinyatakan bahwa desain tersebut dapat diterima atau acceptable. Nah, baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.